Gimana ya ikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Salsafa Nur Hasanah dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mau menjelasin materi perilaku organisasi bab 3, yaitu tentang sikap dan kepuasan kerja. Jadi dalam kita berorganisasi itu ada sikap dan kepuasan kerja. Aku menjelasin apa sih itu sikap? Ada yang tahu nggak? Sikap itu adalah pernyataan evaluasi baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Jadi sikap itu kadang ada yang baik, ada yang buruk, itu tergantung dari seseorangnya. Selanjutnya, komponen sikap itu ada 3. Yang pertama yaitu komponen kognitif, komponen afektif, komponen perilaku. Komponen kognitif adalah segala opini atau keyakinan dari sikap. Komponen afektif adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap. Komponen perilaku adalah niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi dalam sikap itu ada 3, yaitu dari emosi, dari pendapat, serta dari niat seseorang terhadap sesuatu tertentu atau objek tertentu. Yang selanjutnya adalah ketidaksesuaian kognitif adalah ketidaksesuaian antara sikap atau lebih antara perilaku dan sikap. Apa sih itu kerja utama? Kerja utama itu adalah sebagian besar peneliti dalam perilaku organisasi berhubungan dengan 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, perasaan positif, keterlibatan kerja, dan komitmen berorganisasi. Jadi dalam kerja utama itu ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Seseorang yang tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan. Jadi kepuasan kerja itu adalah kayak kita dalam berorganisasi kan kita mempunyai tujuan dalam organisasi itu, kita tuh mempunyai kepuasan tersendiri kayak gitu. Itu adalah hal yang positif. Selanjutnya yaitu keterlibatan pekerjaan adalah tingkat sampai sama seseorang memihak sebuah pekerjaan, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri. Keterlibatan pekerjaan mengukur tingkat sampai mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai. Sebagian bentuk penghargaan diri pemberian wewenang psikologis adalah keyakinan karyawan terhadap sejauh apa mereka mempunyai lingkungan kerja mereka dan ekonomi dalam pekerjaan mereka. Jadi dalam keterlibatan pekerja itu setiap individu mempunyai hak atau mempunyai rasa berpartisipasi secara aktif dalam berpartisipasi tersebut memunculkan rasa yakin bahwa dirinya itu bisa. Selanjutnya yaitu komitmen berorganisasi. Komitmen berorganisasi adalah tingkat sampai mana seseorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 3 dimensi terpisah dari komitmen organisasi ada 3: komitmen afektif, komitmen keberlanjutan, dan komitmen normatif. Komitmen afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Komitmen berkelanjutan adalah nilai ekonomi yang dirasa dan bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan meningkatkan organisasi tersebut. Komitmen normatif adalah komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan moral atau etnis. Jadi dalam berorganisasi itu dibagi menjadi 3 dimensi. Macam-macamnya itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Kayak contohnya komitmen afektif itu kayak membawa perasaan emosionalnya dalam berorganisasi, itu penting. Yang kedua yaitu komitmen berkelanjutan.
Komitmen berjuang adalah nilai ekonomi yang dirasa dan ditahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Jadi itu mempunyai sifat kayak penting gitu. Selanjutnya adalah komitmen normatif. Komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan moral atau etnis kayak suku-suku gitu. Selanjutnya yaitu tingkat kepuasan kerja rata-rata menurut aspek. Tingkat kepuasan kerja itu ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu kerja itu sendiri, itu sangat penting. Yang kedua yaitu bayaran. Yang ketiga promosi, keempat pengawasan, kelima rekan kerja, dan keenam keseluruhan. Jadi dalam kepuasan kerja itu kita yang pertama itu adalah kerja itu sendiri. Kerja itu sendiri membawa prospek yang baik apa enggak dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah bayaran. Dalam kita bekerja pasti kan ada bayarannya, ada pendapatan. Nah itu pendapatan dari pekerjaan tersebut itu mencukupi atau enggak kayak gitu. Jadi itu adalah kepuasan dalam bekerja itu kayak gitu. Yang ketiga adalah promosi, keempat yaitu pengawasan, yang kelima adalah rekan kerja. Jadi kita dalam bekerja, dalam berorganisasi, kita mempunyai rekan kerja yang baik apa enggak sama kita, membawa hal buruk apa enggak sama kita, membawa hal positif apa enggak. Kalau membawa hal positif, kita lakukan bersama-sama, itu akan memunculkan sikap kepuasan dalam berorganisasi. Itu sangat penting. Pengawasan juga, pengawasan dalam organisasi itu sangat-sangat penting. Dengan pengawasan, organisasi akan berjalan dengan lancar dan menumbuhkan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu keseluruhan. Jadi dalam sebuah organisasi itu seluruhnya itu dipantau, dia benar-benar dipantau, itu mempunyai kepuasan dalam berorganisasi. Selanjutnya adalah pengaruh dari karyawan yang tidak puas di tempat kerja. Pengaruh dari karyawan yang tidak puas dari tempat kerja itu ada Keluar adalah perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri. Kedua adalah aspirasi adalah secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbulanan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. Yang selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah secara pasif tetapi optimis menunggu membalikan kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Yang terakhir adalah pengembalan adalah secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, dan termasuk ketidakhadiran dan keterlambatan yang terus-menerus kurangi usaha dan meningkatkan angka kesalahan. Jadi di sini pengaruh dari karyawan yang tidak mudah puas di tempat kerja itu pasti yang pertama itu akan keluar, karena di tempat kerja itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak puas dari kinerjanya, itu pasti akan keluar. Itu udah pasti. Dengan cara keluarnya itu meninggalkan organisasinya, mencari posisi baru dan mengundurkan diri. Yang kedua itu adalah aspirasi. Bagi orang-orang yang dalam berorganisasi tidak puas dengan kinerjanya, mereka tuh akan beraspirasi. Aspirasi itu kepada atasannya, terus kayak menyarankan per bulannya, mendiskusikan masalahnya bersama-sama, kenapa dalam organisasi itu tidak puas, kenapa, dicari titik solusinya. Terus selanjutnya adalah mengabalan adalah secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus kurangi usaha dan meningkatkan angka kesalahan. Jadi adalah pengabaian. Ini sangat-sangat buruk karena tidak dicari solusinya, tetapi mereka itu kayak gimana, yang membuat kondisi itu lebih buruk, tidak memecahkan solusinya. Selanjutnya kesetiaan, secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Sekian, terima kasih. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat bagi kalian, teman-temanku. Sekian presentasi dari saya. Wallahu muwaffiq.
bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.